Menangkap ikan dengan cara tradisional masih dilakukan masyarakat hampir di seluruh wilayah Nusantara. Untuk itu, dengan menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitarnya, masyarakat menciptakan berbagai perangkat. Salah satunya adalah bubu. Bubu merupakan alat penangkap ikan yang populer dan masih digunakan hingga saat ini. Tidak hanya ikan, bubu juga bisa digunakan untuk menangkap udang dan kepiting, serta hewan-hewan air lainnya yang bergerak lambat di dasar air. Meski berbeda model dan bahan baku pembuatan, namun tujuan penggunaan bubu memiliki pola yang sama, yaitu membuat target tangkapan mudah masuk ke dalamnya dan tidak bisa keluar, alias terperangkap. Bubu terbuat dari beberapa bahan dasar seperti bambu, rotan, atau palem yang dianyam menjadi aneka bentuk, antara lain bujur sangkar, silinder, kerucut, segitiga memanjang atau segi banyak, hingga berbentuk bulat setengah lingkaran. Ukuran bubu biasanya disesuaikan dengan target yang akan ditangkap. Jika target tangkapan berukuran besar, maka ukuran bubu juga demikian. Begitu pula sebaliknya. Ya, yang penting dari kita saja, anyam yang besar, anyam yang kecil, sampai yang besar lagi, besar untuk danau air malu. Di hutan tuh ada kali-kali ya, kali-kali kecil yang di kampung masing-masing tempat tuh. Dengan kondisi geografis wilayah yang mana terdapat banyak sungai dan danau, membuat masyarakat asli Papua, khususnya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, menangkap ikan atau udang secara tradisional menggunakan bubu. Dalam bahasa daerah Maibrat, bubu disebut iwata. Untuk membuat bubu, masyarakat setempat menggunakan bahan baku dari tumbuhan yang banyak terdapat di alam sekitar, yaitu palem dan rotan. Palem yang digunakan adalah jenis Hydria stel pinangoides yang dalam bahasa daerah Maibrat disebut serah. Sementara itu, rotan yang digunakan adalah jenis Calamus cayennensis yang dalam bahasa daerah disebut bovake. Kedua tumbuhan itu digunakan untuk membuat bubu karena bobotnya ringan serta umur pakai yang cukup lama. Jadi saya ke hutan, tebang gagar ini namanya serah. Dia beli di hutan, pinggir-pinggir ini saja, di sini saja, di bawah situ banyak, di gunung ini saja banyak. Setelah palem ditebang, hanya bagian batang pohon yang diambil. Batang palem lalu dibelah menjadi beberapa bagian dengan lebar masing-masing kurang lebih 0,5 cm dan panjang berkisar 1,5 hingga 2 meter. Bagian dalam belahan batang palem kemudian dikikis hingga bersih. Sebelum digunakan, belahan batang palem biasanya dijemur hingga kering atau bisa juga langsung digunakan untuk menganyam. Pakai pisau, kikis dia, bersih, taruh,
kikis rotan lagi bersih, oke anyam dia sudah jadi bubuk. Bubu yang umumnya digunakan masyarakat di Kabupaten Maibrat dan sekitarnya berbentuk kerucut. Konstruksi dasar bubu dibentuk dari belahan-belahan batang palem dan sebatang rotan yang diikat dengan tali. Dulunya seluruh bagian bubu diikat dengan tali yang terbuat dari rotan. Namun saat ini masyarakat sudah mulai menggunakan tali plastik. 3 bagian penting dari bubu berbentuk kerucut, yakni badan, mulut, dan penutup. Proses menganyam badan bubu dimulai dengan menyusun 4 potong belahan batang palem. Pada salah satu ujung, keempat potong belahan batang palem tersebut disusun terpisah dengan jarak yang sama lalu diikatkan pada lingkaran rotan yang telah disiapkan. Lingkaran rotan hanya berguna sebagai alat bantu untuk menyusun belahan-belahan batang palem hingga membentuk alas kerucut. Alas kerucut ini adalah bagian yang nantinya berfungsi sebagai mulut bubu. Sementara itu, ujung lainnya dari keempat belahan batang palem tersebut juga diikat menjadi satu membentuk puncak kerucut. Susunan 4 potong belahan batang palem yang membentuk alas dan puncak kerucut merupakan kerangka dasar untuk membentuk badan bubu. Selanjutnya, 4 potong belahan batang palem lainnya disusun di antara kerangka dasar. Demikian pula untuk selanjutnya, belahan-belahan batang palem disusun dengan pola yang sama hingga membentuk bagian selimut kerucut. Setiap belahan batang palem yang telah tersusun juga diikatkan pada sebatang rotan panjang yang melingkar dari puncak ke alas kerucut membentuk spiral. Setelah bagian mulut dan badan terbentuk, bagian lain yang harus dianyam adalah penutup bubu. Urutan kerjanya memang demikian, karena diameter penutup harus disesuaikan dengan ukuran mulut bubu. Penutup bubu juga dianyam berbentuk kerucut. Namun, di bagian puncak kerucut terdapat lubang yang nantinya berfungsi sebagai jalan masuk untuk target tangkapan menuju ke dalam badan bubu. Seluruh tahapan pembuatan bubu mulai dari mencari, menyiapkan bahan hingga menganyam memakan waktu sekitar 1 pekan.
tahapan paling penting, yakni menganyam badan dan penutup bubu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Peralatan yang digunakan untuk membuat bubu antara lain parang, pisau, dan tali. Ya, kalau bahan lengkap ya, itu kalau ambil semua ya mungkin 1 minggu lah. Semua itu selesai baru 2 atau 3 hari untuk kerja ini selesai. Ini saya bikin ini 3 hari. Setelah selesai dianyam, bubu siap digunakan untuk menangkap target yang diinginkan. Masyarakat Maibrat menggunakan bubu untuk menangkap ikan atau udang di air tawar. Untuk menarik perhatian ikan atau udang agar masuk ke dalam bubu diperlukan umpan. Umpan yang digunakan untuk menarik perhatian udang antara lain kelapa, umbi-umbian, dan dedaunan yang dibakar terlebih dahulu. Sedangkan untuk menarik perhatian ikan digunakan umpan cacing. Umpan dimasukkan ke dalam badan bubu, setelah itu penutup dipasang lalu diikat pada mulut bubu. Buat makanan ikan, udang, ini daun-daunan untuk umpan nih. Daun papaya, keladi, atau bahasa Ainaru bilang awiyah. kalau ini kelapa ini bahasa Ainaru bilang son. Ini adalah son. Ini yang abiah. Berdasarkan target tangkapan, bubu berukuran besar digunakan untuk menangkap ikan, sehingga biasanya diletakkan di danau. Sementara itu, bubu berukuran sedang atau kecil digunakan untuk menangkap udang atau kepiting, sehingga biasanya diletakkan di kolam atau sungai-sungai kecil. Bubu diletakkan dalam air dengan posisi mulut berada di dasar sungai atau danau. Supaya kokoh dan tidak berubah atau bahkan hanyut, bubu dikaitkan pada tiang kayu. Posisi mulut bubu harus dipastikan tidak terhalang apapun agar terdapat rongga yang bisa dilewati ikan atau udang, sehingga akhirnya bisa masuk lalu terperangkap di dalam badan bubu. Hasil tangkapan bubu dapat diambil setelah perangkat tersebut ditempatkan selama 2-3 hari atau bahkan lebih. Hasil tangkapan bubu berupa ikan atau udang dipastikan masih segar, sehingga lesat dan higienis untuk dikonsumsi. Oleh masyarakat Maibrat, hasil tangkapan bubu umumnya dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke kerabat dan tetangga. Setelah hasil tangkapan diambil, bubu dapat dipasang kembali di lokasi yang sama atau dipindahkan ke lokasi yang lain.
Umpan yang dipasang dalam bubu terkadang bisa ditambah atau bahkan diganti dengan umpan yang baru. Bawa ke kali lain untuk taruh. Nanti 4 hari ke baru saya ambil. Di lingkup masyarakat Maibrat, keterampilan menganyam dan memasang bubu adalah pengetahuan individu yang didapatkan secara turun-temurun. Oleh karena itu, seluruh tahapan mulai dari mencari bahan, menganyam, hingga menggunakan bubu dapat dilakukan seorang diri. Namun saat ini pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh kelas umur orang tua. Nah, itu warisan. Jadi orang tua kami bikin selesai, nanti saya yang bikin untuk saya kasih tinggal untuk saya anak-anak lagi untuk latihan barmarin itu. Kendon itu kita ini dari warisan orang tua.